Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juniati Sapitri, NPM 2112015, Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang etika profesi dalam lingkungan kerja dan etika profesi dalam kehidupan sehari-hari. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dosen pengampu Pak Peri Susanto Eskom MTI. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Etika dalam perkembangan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalankan hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara cepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu etika untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang kita lakukan, dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau kehidupan manusia. Pada dasarnya, pengertian etika apabila diartikan intinya sama saja, yaitu hal yang berkaitan dengan perilaku baik dan benar dalam kehidupan manusia. Etika merupakan dasar yang penting di dalam pergaulan serta menjadi landasan yang penting bagi sebuah peradaban yang menjadi kesan yang dalam dan berpikir terus di benak seseorang. Etika bukan hanya sekedar tentang penampilan fisik, tapi masih banyak faktor lain yang dapat mendukung seseorang yang memiliki etika yang tinggi. Untuk etika di kantor memiliki perbedaan lebih rumit daripada etika di tempat-tempat informasi lainnya, yang di mana etika ini erat kaitannya dengan atasan dan bawahan. Rumusan masalah menjelaskan pengertian etika, menyebutkan hal-hal yang meliputi etika kerja, memahami cara beretika di lingkungan kerja, memahami cara meningkatkan etika kerja. Bab 2, pembahasan pengertian etika. Pada dasarnya, etika kerja merupakan gabungan antara alat dari kata etika, yang berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Pengertian etika muncul mengingat ketika etika berasal dari Yunani kuno, ethos, yang berarti adab kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kamus Besar Indonesia 1988 menjelaskan etika dengan membedakan 3 arti, yakni ilmu tentang yang baik dan buruk, kumpulan azas dan nilai mengenai benar dan salah. Dengan perbedaan 3 definisi etika tersebut, maka kita dapat memahami etika yang lebih lengkap mengenai apa itu etika, sekaligus kita lebih mampu mengetahui tentang apa itu etika. Etika kerja memiliki arti, yaitu nilai-nilai kebiasaan yang harus dilakukan ketika berada di lingkungan kerja, sehingga dapat disimpulkan etika kerja adalah sistem yang dianut perorangan termasuk hubungan antara perusahaan dan karyawan. Hal-hal yang memiliki etika kerja: komunikasi, sikap, perilaku secara berhubungan, dan bagaimana proses kerja dilaksanakan. Etika kerja meliputi hal-hal berikut: sikap karyawan dan perusahaan, sikap karyawan dengan pengundang, dengan jabatan dan perusahaan, hubungan karyawan dengan atasan dan bawahannya, hubungan karyawan dengan sesama karyawan. Hal-hal yang dihindari dalam lingkungan kerja: bentuk klik atau kumpulan pergaulan secara sadar, membelakangi rekan-rekan baru, bergegas pulang ketika pulang kantor padahal datang terlambat, sering memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, selalu menunda-nunda pekerjaan, melakukan hal-hal yang tidak termasuk tugas kantor, berjualan dalam jam kerja, hal-hal yang menimbulkan etika baik dalam lingkungan kerja, bertutur sapa antara atasan dan karyawan ataupun antara karyawan dan karyawan lainnya, profesionalis ketika menerima tamu, jangan membawa hal pribadi ke tempat kerja. Hal ini dapat menunjukkan etika profesionalitas. Memahami etika pergaulan dalam kantor, bersikap sopan santun dan ramah, penuh perhatian terhadap orang lain, mampu menjaga perasaan orang lain, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan, mampu mengendalikan emosi. Etika masuk kantor, mulailah dengan mengucapkan salam yang dilakukan memang kelihatan sederhana. Ini akan menjadi pintu pembuka dan mengalir interaksi dan komunikasi dengan rekan kantor. Hal ini lebih mudah membuka komunikasi dengan rekan sekantor. Hal ini lebih mudah membuka komunikasi apabila lawan bicara kita menunjukkan wajah penuh ceria. Pada saat kegiatan rutin kerja dimulai, masing-masing karyawan sudah sibuk dengan pekerjaan sesuai bidangnya. Etika berpakaian. Gunakan pakaian yang pas tapi tidak ketat. Biasa gunakan pakaian rapih dan tidak kedodoran. Jangan berubah model pakaian. Hindari pakaian dengan warna yang mencolok. Jangan menggunakan aksesoris yang berlebihan. Apabila ada seragam, gunakan seragam di jadwal yang harus ditentukan. Etika berbicara.
Pada saat bicara harus menatap lawan bicara. Pada saat bicara suara harus jelas dan tersengal. Ketika bahasa yang baik dan benar. Hindari menggunakan suara nada tinggi atau pembicaraan agar mudah dimengerti. Belajar untuk mengimbangi lawan bicara, mampu untuk memuji lawan bicara atau memuji topik yang dibicarakan agar lawan bicara merasa sangat dihargai oleh Anda. Selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Etika dalam hubungan antara atasan dan bawahannya. Bawahannya harus bersikap hormat terhadap atasan. Dengan kata lain, penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas pertimbangan wewenang, tanggung jawab, dan wibawa. Seorang karyawan jangan membohongi, menyembunyikan data, atau dengan sengaja berusaha menyesatkan atasan untuk hal-hal yang kaitannya dengan perusahaan. Yang dimaksud etika kerja, norma yang melakukan tata krama hubungan antar seorang karyawan harus berusaha yang terbaik untuk perusahaan. Jelasnya bahwa setiap karyawan harus berbuat yang terbaik bagi perusahaan. Seorang karyawan harus berusaha meningkatkan kemampuan untuk mencapai yang terbaik. Seorang atasan menjadi panutan bagi bawahannya. Tingkah laku atasan harus mencerminkan dan yang dianut oleh bawahannya. Memiliki rasa tanggung jawab, mengesampingkan kepentingan pribadi, tidak boleh bekerja untuk mementingkan hal pribadinya. Memiliki sikap melayani makin tinggi. Jabatan seorang pemimpin yang baik harus memiliki sikap rendah hati serta jiwa yang melayani yang lebih baik. Kesetiaan memiliki nilai yang tinggi jika seorang memiliki loyalitas dari orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan intuisi, nalar. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki keseimbangan antara intuisi, perasaan, nalar atau pikiran. Berarti ia tidak memaksakan agar jalan pikirannya dapat diterima oleh anak buahnya. Etika dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan banyak bersosialisasi dengan banyak orang. Agar kita sebagai manusia sukses dalam kehidupan disenangi banyak orang dan bisa membangun hubungan yang baik. Etika atau yang kita sebut tata krama adalah kebiasaan atau perilaku yang sesuai dengan norma atau adat istiadat menurut dalam kehidupan. Etika di rumah. Ketika berbicara dengan yang lebih tua, gunakanlah bahasa yang sopan. Ucapan kata maaf jika melakukan kesalahan, tidak membentak anggota keluarga lainnya walaupun kita dalam keadaan emosi. Ketika di luar rumah, etika yang harus kita terapkan adalah minta izin terlebih dahulu. Etika dengan teman sebaya. Panggil nama teman kalian dengan panggilan yang disukai. Jika ingin minjem barang milik teman, minta izin terlebih dahulu. Ketika terjadi salah paham, selesaikan dengan baik. Etika di masyarakat. Berpedoman pada nilai norma yang berlaku di masyarakat. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Manfaat etika. Adapun manfaat dari etika, keberadaan kita lebih dihargai oleh orang di sekitar kita, terciptanya rasa saling memiliki dan menghargai, dapat menghindari adanya ketegangan maupun konflik yang akan terjadi di dalam lingkungan. Pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Aristoteles mendefinisikan etika menjadi dua bagian berbeda, yaitu terminus technicus adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan manusia. Etika adalah cabang ilmu yang mempelajari nilai dan norma. Etika termasuk perilaku sopan, adab, moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip dari buku Etika, Bisnis, Prinsip, dan Definisi Tujuan Etika ada sebagai berikut. Etika adalah sarana untuk berorientasi pada kehidupan manusia, punya kedalaman sikap, bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab untuk kehidupan, memberitahu kepada orang lain bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Etika termasuk bagian dari filsafat yang lebih hidup baik seorang. Etika adalah saran untuk berorientasi dalam kehidupan manusia. Etika memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik etika bermasyarakat di lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan. Etika didefinisikan sebagai disiplin, nilai, integritas, kejujuran seorang. Etika mempengaruhi perilaku dan membantu individu membuat keputusan yang tepat. Etika juga berperan dalam mengatur hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab. Pengertiannya etika tidak dapat diabaikan dalam banyak bidang kehidupan termasuk pendidikan dan praktek kerja, apalagi keduanya saling berkaitan dalam mengikuti jejak profesi. Etika membantu menetapkan standar untuk apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Sebenarnya etika tidak perlu diajarkan secara khusus. Etika akan terbentuk dan dipelajari sendiri dalam lingkungan keluarga, sekolah, pengajian, dan masyarakat umum. Dalam hal ini tentu bukan jaminan bagi seorang untuk mengumpul bagi pelajaran positif yang berkenan dengan etika. Seorang yang hidup dan dibesar di lingkungan yang tidak baik akan tentu menjadi sosok kurang beretika.
Inti dari semua pelajaran mengenai etika dalam bagaimana diri kita mampu menghargai orang lain, bukan hanya memiliki diri sendiri. Persoalan etika merupakan salah satu masalah sensitif. Etika akan menuntut seorang untuk hidup semestinya dengan cara yang dibenarkan oleh semua orang. Tiga penutup kesimpulan, dengan adanya etika manusia akan lebih dapat menghargai orang lain. Etika sendiri biasanya terbentuk dari pola kebiasaan hidup manusia untuk sendiri. Akan tetapi lingkungan yang baik juga tidak menjamin untuk berkelakuan baik, dan karena pada dasarnya etika merupakan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, kerja memiliki definisi dari ciri-ciri yang sudah disebut di atas maka untuk meningkatkan kinerja dalam lingkungan kerja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.